Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam belajar bersama tentang matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan irasional ya. Kita belajar di aljabar elementer. Persamaan irasional. Nah, dalam menyelesaikannya bagaimana suatu persamaan irasional? Apa itu persamaan irasional? Persamaan irasional adalah persamaan yang bentuknya ada dalam bentuk akar. Di mana di dalam bentuk akar tersebut terdapat variabel. Ya. Jadi kalau di dalam akar tidak ada variabelnya, maka dia bukan persamaan irasional, tetapi bilangan irasional. Contohnya aja, misalnya saya punya gini. Nah, ini contohnya. Atau saya punya seperti ini. Nah, seperti ini juga bilangan, persamaan irasional ya. Kalau saya punya begini, persamaan irasional bukan? Nah, ini persamaan irasional bukan? Ini persamaan irasional bukan? Akar 2x, akar 2 dikali x tambah 3 sama dengan 4. Persamaan irasional? Bukan ya. Kenapa bukan? Nah, x-nya tidak di dalam akar. Ya, x-nya di luar nih. Yang di akar apa? Cuma akar 2-nya tok. Nah, ini akar 2-nya memang bilangan irasional. Tapi ini bukan suatu persamaan rasional, ini persamaan linier. Karena pangkat x-nya ini paling tingginya 1. Hanya di sininya bilangannya adalah bilangan irasional. Gitu ya. Jadi bisa dipahami. Kalau misalnya saya punya nah gini, nah ini juga sama ya. Patokannya siapa yang ada di dalam akarnya. Kalau ada variabelnya berarti dia suatu persamaan irasional. Kalau dia tidak ada berarti dia bukan persamaan irasional. Nah, kemudian ada 3 jenis bentuk persamaan irasional. Bentuk yang pertama saya punya di dalam akar ada fx sama dengan a, hanya bilangan real. Bentuk yang kedua, akar fx sama dengan akar gx ya. Ada 2 persamaan di dalam akar. Yang pertama, akar fx sama dengan gx. Gx-nya tidak di akar, jadi biasa saja. Nah, untuk menentukan 3 bentuk persamaan ini, solusi dari persamaan irasional ini, kita punya ada syarat ya. Kenapa syarat? Karena ada suatu persamaan, ada variabel dia di bawah akar. Di mana ketika di bawah akar kita punya syarat bahwa dia tidak boleh negatif. Paling kecil dia nilainya 0, ya kan? Maka syarat yang pertama untuk mengerjakan 3 ini, ada syarat yang wajib dipenuhi. Ya, karena kalau nanti hasil bawah akarnya negatif berarti kan imajiner ya. Atau kompleks maksudnya. Salah. Gx lebih dari 0. Ya, Gx lebih dari 0. Yang pertama ya tentunya yang semua yang di bawah akar itu positif. Yang kedua, nah kemudian sudah saya penuhi syaratnya ini dulu. Kemudian yang kedua, intinya kita kuadratkan kedua ruas ya. Baik yang nomor 1, 2, 3. Kuadrat, berarti di sini A kuadrat. Jadi saya punya fx itu adalah A kuadrat.
Yang ketiga, ya kedua ruasnya juga saya yang ini, yang bentuk kedua, ya kedua ruasnya saya kuadratkan juga. Ya sama akhirnya. Ya, fx sama dengan gx. Oke, yang bentuk yang ketiga, agar fx saya kuadratkan sama dengan g kuadrat x ya. Berarti fx sama dengan g kuadrat x ya. Pada poinnya adalah kita punya syarat bahwa fx dan gx-nya nol. Ya ini nggak di bawah akar Bu, gx Bu. Nah, iya, walaupun tidak di bawah akar, dia tetap disyarati ini ya. Kenapa? Karena hasil akar tidak mungkin negatif. Ya kan? Kalau ini negatif kan, wah, mana impossible sekali, dia imajiner nanti jadinya ya. Jadi tetap harus disyarati. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Nah, saya ambil tiap bentuk satu ya. Saya ambil tiap bentuk satu. Yang pertama bentuknya tadi akar fx sama dengan A. Itu saya punya misalnya ini x kuadrat min 4. Ini dalam bentuk akar ya, sama dengan 6. Yang pertama adalah syaratnya ya. Syaratnya x kuadrat dikurangi 4 harus positif. Ya enggak? Nah, ini biasanya anak-anak tuh langsung gini ya. Kedua ruas saya tambahkan dengan 4. Ya enggak? Ini 0 ya, Nak. Nah, ini 0. Lebih, kalau menurut saya nggak usah ya, karena nanti ada kuadrat di sini yang akan membuat kita lupa. Mending kalau misalnya ada seperti ini, ada x kuadrat sama dengan seperti ini. X kuadrat dikurangi berapa? Ini kita faktorkan saja. Kalau difaktorkan ya jelas nanti akan ketahuan berapa hasilnya. Sini x, 4 ini 2 ya. Satu positif, satu negatif. Nah, areanya yang mana? Kalau misalnya kamu kerjakannya begini ya. Ini kan x kuadrat sama dengan 4. Nah, ini mesti kalian itu di akar gitu kan. Nah, plus minus di sininya tuh lupa mesti. Nah, itu mesti lupa. Ya, makanya kalau misalnya ada kuadrat, lebih aman itu adalah kamu faktorkan. Supaya namanya manusia itu kan bisa lupa ya. Kan kayak gini aja kadang-kadang ada yang ketelengsut gitu atau kelupaan gitu. Apalagi dalam bentuk yang tadi. Nah, ini. Kita lihat areanya ya, kita sudah ketemu apa titiknya. X min 2 ya, berarti X-nya sama dengan 2 ya. Satunya lagi X-nya sama dengan min 2. Nah, ini garis bilangan, negatif itu selalu di kiri, positif itu selalu di kanan. Jangan lupa di sini ada lebih dari sama dengan, maka dia include ya, include itu masuk ya. Min negatif 2 dan 2-nya. Nah, sekarang mana areanya? Yang jadi syarat, kalau saya ambil aja 0 di sini, 0 letak di sini ya 0. Ini 0. Nah, 0 masukin sini, substitusikan ke sini, 0 kuadrat dikurangi 4 dan negatif 4. Apakah betul suatu pernyataan yang mengatakan negatif 4 lebih dari sama dengan 0? Oh, itu salah. Berarti salah. Berarti ini bukan daerahnya. Ya. Sebelah sini antara negatif 2 sama 2 bukan daerahnya. Maka mana daerahnya? Kanan. Logika berpikirnya seperti itu saja. Kalau usah pakai positif negatif ya. Nah, nanti kalau ini berubah gini jadi pusing nantinya. Mana yang positif, mana yang negatif. Definisi positif negatifnya apa? Apakah definisinya itu jawabannya, solusinya untuk positif, untuk negatif itu bukan solusinya, ataukah memang benar-benar definisi positif, nilainya positif dengan negatif. Kalau saya lebih cenderung ke pernyataan tadi. Sini ini 0 masukin sini, ini benar tidak? Nilai kebenarannya berapa? Nilai kebenarannya apa kok berapa? Nilai kebenarannya apa? Ini salah toh? Berarti daerah di sini yang antara negatif 2 sampai 2 dia bukan solusi untuk pertidaksamaan ini. Ya toh. Nah, kalau bukan berarti sisanya anggap aja ini ambil 1000 gitu atau 1 juta. 2 ke sana itu kan banyak toh, 2 ke kanan ini kan banyak 1 juta. 1 juta masukin ya positif. Negatif 100 miliar gitu. 1 miliar kuadrat negatif kan positif. Hanya dikurangi 4 ya tetap positif. Nah, berarti solusinya adalah yang kiri dan yang kanan. Nah, sekarang kita menyelesaikan masalahnya.
Berarti dikuadratkan ya. Akar X kuadrat min 4. Ini saya kuadratkan. 6 juga saya kuadratkan. Maka kita bertemu dengan X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 36. Berarti X kuadrat dikurangi 40 sama dengan 0. Ya. Nah, ini sama ya, kuadrat ya. Berarti kalau ini 40 nggak ada ini akarnya, yuk gampang aja. Di akar aja kali 2 ya. Akar kali akar, yang bentuknya sama kan hasilnya bukan akar ya. Akar 40 dikali akar 40. Duh, kurang ini ya. X ini akar 40. Ini X 40. Ya. Sini plus, sini min, kurangi. Ya, bisa akar 160 kan 40. Ya kan? 1600 kok 160. Nolnya 2. Berarti saya punya X-nya negatif akar 40, satunya X-nya atau akar 40. Ini saya sederhanakan. Negatif 2 akar 10, betul ya? Satunya lagi 2 akar 10. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, ini masuk di mana? Negatif 2 akar 10. Di garis bilangan yang tadi kita buat. Solusi syaratnya tadi adalah negatif 2 kurang ke sana, ke kiri, dan 2 ke kanan. Negatif 2 akar 10. Berapa nih? Akar 10 itu kan 3 ya. Akar 10 itu kan akar 9 tambah 1. Toh. Akar 9 kan 3. Berarti negatif 2 kali 3 aja. Negatif 6 gitu kan. Anggap aja ini akar 9 gitu kan. Negatif 6 lebih. Toh. Negatif 6 lebih letaknya di kiri sebelah negatif 2. Berarti ini adalah solusinya. Oke. 2 akar 10 berarti 6 lebih. Ya, jadi solusinya adalah X1 negatif 2 akar 10 atau X2 2 akar 10. Nah, kayak gitu ya. Jadi dimasukin satu-satu. Yang kita ketemu hasilnya berapa, dimasukin ke dalam syarat yang tadi kita punya. Jadi nggak langsung jebret ketemu gini ya. Nanti akan saya ada contoh ya. Yang nanti satunya tuh bukan solusinya. Ya itu. Oke. Nah, bisa dipahami ya. Ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Yang kedua. Iya. Di bawah akar boleh kuadrat, boleh linier ya. Boleh persamaan kuadrat, boleh persamaan linier. Akar pangkat 3 kayaknya belum. Nah, ini berarti saya punya syarat ya. Yang pertama syaratnya dulu. X kuadrat kurangi 4. Ini positif ya. Ini langsung X kurangi 2, X plus 2. Positif juga. Saya punya negatif 2, saya punya 2. Sini bulat. Ini bulat. 1000 positif. Sesuai. Negatif. Nah, syarat yang kedua. X kurang dari, yang lebih dari negatif 2 ya, saya kurangi kedua ruas dengan negatif 2. Di sini negatif 2. Terus X lebih dapat ke sana. Nah, antara yang pertama dengan efek dan GX tadi, itu kita cari irisannya. Ya. Oke, kita perhatikan di sini ada titik yang sama, yaitu negatif 2 dan 2. Yang kiri itu yang sini, area yang sebelah sini kiri, itu adalah solusinya negatif 2 ke kiri. Nah, yang di sini ada negatif 2, tapi dia ke kanan, jadi tidak ada yang irisannya. Irisannya adalah di negatif 2-nya itu sendiri. Ya, ya enggak? Ini ke kiri, di sini ke kanan lurus terus ke sana. Tapi di sini kan kalau saya masukin 0, di sini saya masukin 0, kan nggak masuk, ya kan? Nggak masuk. Nggak masuk untuk yang sini, untuk yang kiri, untuk yang area sini. Kalau di sini 0, saya masukin ya, ini nggak masuk sesuai dengan pernyataan ini. Kalau sini saya masukin 0 di sini nih yang tak tulis nih, tak huruf
0 di sini kan jadi negatif toh, nggak ada akar negatif ya. Imajiner dia ada tapi belum kita pelajari di materi ini. 0 ya, ini negatif. Nggak mungkin toh. Nah, makanya untuk bahasannya ini 0 sampai ke sana itu nggak masuk. 0 sampai negatif 2 sampai negatif 2 lebih ke sana sampai 2 ini ya. Tapi negatif 2-nya masuk. Di sini kan lebih dari sama dengan negatif 2 masuk. Di sini juga X lebih dari sama dengan negatif 2. Berarti negatif 2-nya masuk. Tetapi areanya yang ke sini atau ke sana tidak ikut. Ya, karena ini bertolak belakang. Ya kan? Yang sini dengan yang sini. Ya, yang sama-sama ada titiknya negatif 2 ini. Ya, seperti itu. Kemudian yang satunya lagi ini kan negatif 2 ke sana itu kan terus gitu ya. Negatif 2 ke kanan, jadi berarti di sini ada angka 2 juga di sini. Nah, angka 2 juga, berarti ini yang ke sana juga masih ikut toh, positif toh. Masuk dalam areanya ini toh. Masuk dalam hasil penyelesaiannya ini, himpunan penyelesaiannya yang ini, di sini juga masuk dalam himpunan penyelesaian yang di sini. Maka irisannya adalah ini ke sana. Nah, berarti yang diizinkan adalah area untuk solusinya adalah negatif 2 titik negatif 2-nya, terus 2 ke kanan. Ya. Kalau negatif 2 ke kiri nggak ada karena di sini tolak belakang. Ini kalau saya tulis negatif 2 ke kiri, berarti negatif 4 misalnya. Nah, di sini kan negatif ya, nggak sesuai dengan ininya. Nggak sesuai dengan syaratnya. Maka di sini tidak ada irisannya. Irisannya adalah yang di 2 ke kanan. Ya, irisannya di 2 ke kanan. Dan di sini negatif 2 ini juga ikut. Di sini juga negatif 2 juga ikut. Berarti dia juga irisannya negatif 2. Ya, itu masalah syaratnya. Di syaratnya dimatangkan dulu. Kalau syaratnya salah, ya wis. Jawabannya mesti salah. Ya. Oke, sekarang kita mencari solusinya, berarti dikuadratkan kedua ruasnya. Oke. Berarti saya punya X kuadrat min 4 sama dengan X plus 2. Tuh. Jadi di sini aja ya. X kuadrat min X dikurangi 4, dikurangi 2. 0. Betul dah? Berarti saya punya X kuadrat min X 6, 0. X plus 3. Salah. X ini kurangi 3 nih. X ya toh 3 sama 1 3 sama 2 6 toh 3 sama 2 siji ini karena di sini negatif X berarti kan negatif 3 plus 2 karena negatif 3 kurang 2 kan negatif 1 2 kurangi 3 negatif 1 maka saya punya X sama dengan 3 satu lagi X sama dengan negatif 2. Pertanyaannya adalah apakah dia menjadi solusi? Kita lihat dari ini tadi syarat yang boleh diizinkan untuk menjadi solusi untuk persamaan irasional yang nomor 2 tadi. Yang nomor 2 ini ya. Nah nih, 3 letaknya di mana? Di kanan 2. Berarti solusinya negatif 2. Satunya lagi ya, negatif 2 tadi pas di sini. Negatif 2. Nah, berarti saya punya solusinya adalah yang pertama 3 atau negatif 2. Nah, selesai. Ya, jadi paling penting ketika kita bertemu dengan bentuk irasional yang punya ada dua persamaan, ya berarti kita mencari irisan dari keduanya ya. Mana yang merupakan daerah, jadi adil, memenuhi kiri, memenuhi kanan juga. Ya kalau tadi ini kan kelihatan sekali ya ini siji ngalor, siji ngidul, siji kiri, siji kanan gitu kan. Nggak ada ininya, arsirannya, tetapi ketika dicek kok negatif 2-nya include ya, dia irisannya dari yang saya bulatin ini. Nah, sini sama yang ini. Nah, gitu ya. Itu untuk bentuk yang kedua, jadi perlu ketika ada dua persamaan gini perlu dicermati ya lebih mendalam lagi. Lebih mendalam lagi. Oke, Nah, bentuk yang terakhir, yang ketiga,
Nah, ini satunya di bawah akar, satunya di luar akar. Satunya tidak di dalam akar ya. Walaupun tidak di dalam akar, tetap kita cari solusinya. Syaratnya, sorry. Syaratnya, jawab dulu. Syarat. Ya, X min kurang 3 harus positif, berarti X harus lebih dari 3. X lebih dari 3 mana? 3 di sini ke kanan. Nah, kanan sana solusinya. Syaratnya. Satunya lagi, X-nya harus lebih dari 5, berarti X lebih dari 5. Ya kan, kedua-dua saya tambahkan dengan 5, 5 di sini, dan juga ke kanan. Nah, irisan dari sini, dari yang saya kasih bulat-bulat sama bulat-bulat adalah 5 lebih dari 5. Ya, karena kalau yang di sini, kenapa nggak lebih dari 3? Karena 4 di sini nggak masuk dalam himpunan penyelesaian yang ini, atau 4 kan bukan himpunan penyelesaian yang sebelah kanan. Makanya yang paling irisannya adalah ini. Paling memenuhi semua dari dua pertidaksamaan ini. Oke, sekarang kita selesaikan. Setelah kita menemukan syaratnya, nah, ini dikuadratkan. H sama dengan kuadrat. Menjadi X min 3 sama dengan X kuadrat min 10X plus law. Ya. Karena pakai bahasa Jawa nggak apa ya. X kuadrat 11 berapa nih? 28 ya? 28. Ya, 25 tambah 3. Negatif 10, negatif 1. Betul. Oke, sekarang kita apa sih namanya? Faktorkan. X. Nah, 28 sama 11, 7 sama 4. Positif, negatif, negatif. Berarti si jenis itu, jenis 4. Satunya 4. Nah, mana yang jadi solusi? Terlihat ya. Terlihat kan? Kalau saya ini 4 sama 5, nah kurang. Berarti dia bukan solusi. 7 jelas lebih dari 5. 7 letaknya di sini. Anggap aja gitu nih, 6. 4 mungkin. Nah, gitu. Itu 7 solusinya. Solusinya adalah X sama dengan 7. Cihui. Nah, selesai. Itu ya. Jadi tidak setiap kita selesaikan persamaannya ke bawah nih, terus muncul X-nya berapa, tiba-tiba keduanya adalah solusinya. Ya, kita lihat syaratnya dulu, masuk tidak dalam include dalam syarat. Kalau tidak masuk dalam syarat, ya sudah selesai, ya kan? Nah, contohnya aja ini 4. 4 saya masukin sini. Ya betul, akar 4 min 1. Salah, 4 akar. 4 dikurangi 3, 1 ya. Akar 1. Tapi 4 min 5, negatif 1. Wah, sejak kapan 1 itu sama dengan negatif 1 ya? Nah, ini enggak ada ini. Nah, makanya dia bukan solusinya. Gitu. Ya, itu ya, teman-teman mahasiswa. Satu lagi, once more, saya kasih latihan saja. Apakah setiap ketika saya tadi mengatakan ini selesaikan ya, selesaikan gini, yang saya kasih tanda panah ini, terus kemudian semua jadi solusinya, apakah iya? Apakah ada suatu persamaan irasional yang sama dengan ketika kita belajar di linear, nggak ada solusinya. Nah, coba kalian kerjakan yang nomor 4 ini. Akar 2 negatif, akar 2 dikurangi X sama dengan X kurangi 3. Ya. Nah, kita diskusikan nanti di grup ya. Silakan di-share hasilnya. Nanti kita bicara di grup. Oke, itu dulu video kali ini tentang persamaan irasional. Semoga bisa dipahami ya. Jika ada bingung, silahkan hubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.